Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita kembali bersekutu, berkumpul bersama untuk membaca dan merenungkan sebagai kebenaran firman Tuhan dalam ruang Sabda Bina Keluarga dengan bacaan Alkitab yang terambil dari Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan 24. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa, mohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Bapa kami sembah, pada malam hari Tuhan, kami beribadah bersama dalam ibadah rumah tangga secara online Tuhan, dalam ruang Sabda Bina Keluarga. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahaminya Tuhan, merenungkannya bersama, dan melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan 24. Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan 24. Saya akan membacakannya. Kemudian ia menyembelih korban bakaran, lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya, dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu, dibawanya persembahan bangsa ke mezbah, diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa yang bagi bangsa itu, lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapus dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutup isi perut, buah pinggang dan umbai hati, segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan pakanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu. Lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Demikianlah bacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada malam hari ini ingin menjelaskan tentang seorang pemimpin yang bertanggung jawab dan berkenan bagi Tuhan. Setiap kita memiliki peran, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai pendeta, sebagai pengurus pelkat, dan lain sebagainya. Tentunya, semestinya tugas dan tanggung jawab kita itu dilakukan dengan baik, agar kita memiliki nilai yang positif di mata orang lain, dan khususnya agar berkenan bagi Tuhan. Setiap orang akan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik dan benar jika didasari dengan takut akan Tuhan. Takut di sini bukan sekedar dalam artian sesungguhnya takut, tapi lebih ke arah sungkan, hormat, tidak ingin mengecewakan Tuhan. Karena kalau cuma sekedar melakukan tugas tanggung jawab dengan baik, belum tentu berkenan bagi Tuhan. Kita ambil contoh maling. Kita bisa lihat di YouTube, di media-media sosial, bagaimana peran tugas tanggung jawab maling yang begitu baik. Mereka bekerja sama
Mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dan mereka melakukan semua itu dengan sangat baik. Namun demikian, apakah peran, tugas, dan tanggung jawab tersebut berkenan bagi Tuhan? Tentu tidak. Dalam renungan kita pada malam hari ini, sesuai bacaan Alkitab Imamat pasal 9 ayat 12 sampai dengan 24, saya mencoba membuat 5 poin. Saya rangkum dan saya coba jelaskan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama, pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang dapat memimpin dirinya sendiri terlebih dahulu. Sebelum memimpin orang lain, pimpinlah diri sendiri terlebih dahulu. Dalam bacaan Alkitab kita malam hari ini, Harun pun telah melakukan demikian. Sebelum Harun melakukan tugas tanggung jawabnya memberikan korban bakaran bagi umat Israel, Harun mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dia harus sudah mempersiapkan pakaian yang rapi, yang sopan, yang berkenan bagi Tuhan. Dan dia pun sudah melakukan korban bakaran terlebih dahulu untuk dirinya sendiri. Setelah semuanya rapi dilakukan, barulah dia layak untuk melayani umat Israel. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sebelum kita ingin menasihati, sebelum kita ingin mengajari orang lain, koreksilah diri kita terlebih dahulu. Apakah kita sudah pantas untuk mengoreksi atau mengajari orang lain? Jangan-jangan kita akan menjadi bumerang buat kita sendiri. Mau melayani orang, mau mengajari orang, mau menasihati orang, malah berbalik kepada kita. Itu yang pertama. Melakukan tugas dan tanggung jawab yang baik berlaku bagi mereka yang memiliki integritas. Integritas adalah melakukan suatu hal yang baik dan benar tanpa harus ada yang melihat. Banyak kita lihat dalam kehidupan kita, karyawan kantor rajin bekerja saat ada bosnya, anak-anak rajin belajar di rumah saat ada orang tuanya. Itu belum memiliki integritas. Orang yang memiliki integritas, mau ada orang yang melihat atau tidak, mereka tetap melakukan segala tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Itulah adalah orang yang berintegritas. Mereka melakukan itu semua karena takut akan Tuhan. Mereka melakukan itu semua sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Allah yang turun ke bumi sebagai Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Ketiga, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seorang pemimpin yang bertanggung jawab akan terus mengasah kemampuannya dari waktu ke waktu. Mau belajar terus, tidak diam begitu saja. Karena yang ada, umur saja yang bertambah. Tapi pengetahuan dan wawasannya segitu-gitu aja. Harus terus berkembang, belajar, lihat dunia lain. Di luar sana seperti apa. Karena perkembangan teknologi, pengetahuan terus berkembang. Kita harus bisa beradaptasi, tapi tetap berlandaskan kepada kebenaran firman Tuhan. Harun dan anak-anaknya pun dalam melakukan korban bakaran, mereka pun tetap senantiasa mendalami peran tugas tanggung jawabnya. Mereka benar-benar menguasai bagaimana melakukan tugas tanggung jawabnya dalam melakukan korban bakaran. Karena kalau mereka asal-asalan pun, mereka pasti mendapat sanksi dari Tuhan kita. Dan itu semua dilakukan oleh Harun dan anaknya dengan sangat baik dan berkenan, sehingga berkenan bagi Allah. Keempat, pemimpin yang bertanggung jawab melakukan tugas dan tanggung jawab yang berkenan bagi Allah tanpa pamrih. Ini yang perlu kita catat, tanpa pamrih. Melakukan tugas yang bahkan bukan tanggung jawabnya. Pelajaran ini sudah dicontohkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa? Turun ke bumi untuk menebus dosa manusia. Kita yang berdosa, Tuhan yang menebus. Itulah pemimpin yang bertanggung jawab. Begitu pula dilalui oleh Musa dan Harun. Mereka dengan tetap setia kepada Tuhan, bertanggung jawab untuk melayani bangsa Israel. Yang kita tahu, bangsa Israel adalah bangsa yang tegar, tengkuk. Mungkin kalau Musa dan Harun hidup di masa sekarang ini, dia akan bilang give up, menyerah mengurus bangsa Israel yang sangat-sangat besar, tengkuk istilahnya dalam bacaan Alkitab kita. Tapi Musa dan Harun, karena dia adalah pemimpin yang bertanggung jawab, yang tetap setia pada Tuhan, dia tetap melakukan tugas tanggung jawabnya apapun resiko yang dihadapi.
Kelima, pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Ini nih yang perlu kita catat baik-baik. Karena cenderung banyak orang persepsinya yang namanya memimpin seperti bos. Padahal kalau sebagai anak Tuhan, yang namanya pemimpin justru kita melayani. Di luar sana, mau pangkat jabatan kita apa, tapi saat kita ikut Tuhan, kita yang melayani, bukan kita yang dilayani. Pertanyaannya, bagaimana agar tugas dan tanggung jawab kita dapat kita lakukan dengan baik dan benar, sehingga berkenan bagi Tuhan? Jawabannya adalah, pertama, menjalin hubungan baik dengan Allah dari waktu ke waktu. Jangan sesaat, saat ada maunya. Itu yang pertama. Kedua, motivasi pelayanan kita adalah untuk memuliakan Allah, bukan karena materi atau jabatan. Dengan keintiman kita dengan Allah, kita akan mengerti tugas dan tanggung jawab kita. Seperti apa sih yang berkenan bagi Allah? Itu kalau kita rajin menjalin hubungan baik dengan Allah. Nah, kita tahu jawabannya apa. Melayanilah dengan kasih. Siapapun melakukan pelayanan dengan kasih, mereka akan melakukan semua dengan tulus, tanpa pamrih. Ketiga, awalilah hidup dengan rajin dan konsisten baca Alkitab. Rajin beribadah, mengandalkan kuasa Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman Allah, dan memohon kuasa kekuatan Allah untuk mampu melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, sehingga semuanya berkenan bagi Allah. Yang keempat, pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang melayani. Terus melayani Allah tanpa menunggu waktunya kapan. Terus melayani Allah setiap waktu. Bahkan di masa pandemi COVID saat ini pun tidak ada alasan, wah COVID, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Itulah pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Jika pemimpin yang bertanggung jawab adalah memiliki motivasi untuk tetap memuliakan Tuhan di mana saja dan kapan saja. Beribadah di rumah, beribadah di gereja, semua kita lakukan setiap kegiatan dengan selalu motivasinya melayani Tuhan, mensyukuri atas segala kebaikan Tuhan, tetap melakukan hal-hal yang positif apapun agar semuanya itu berkenan bagi Tuhan. Intinya, pemimpin yang bertanggung jawab tidak terpengaruh oleh waktu, kapan, dan di mana. Tetapi pemimpin yang bertanggung jawab tetap melayani di mana saja dan kapan saja. Kelima, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, jadilah pemimpin yang terus bertanggung jawab. Karena pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang berkenan. Pemimpin yang berkenan adalah pemimpin yang diberkati Tuhan. Dan karena kita sudah diberkati Tuhan, selayaknya lah kita tetap melayani Tuhan dengan menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Mulai dari diri sendiri, lalu menjadi teladan bagi orang lain, baru kita boleh melayani orang lain. Demikian pemberitaan firman Tuhan dan renungan yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian semuanya. Kiranya semuanya ini dapat kita pahami, kita maknai, kita renungi bersama-sama dengan baik dan benar seturut kehendak Tuhan, dan kita bersama-sama mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami umat-Mu pada malam hari ini boleh kembali bersama-sama membaca Alkitab dan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, kami mampu memahami Tuhan, merenungkannya dengan baik dan benar, serta melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh gereja-Mu Tuhan, khususnya gereja Martin Luther. Tuhan berkati setiap aktivitas pelayanan kami biar berkenan bagi Tuhan.
di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya kami semakin membuktikan kesungguhan kami dalam melayani Tuhan, tidak terputus dalam situasi pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan berikan kepada kami hikmat, kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan Tuhan. Dan setiap perjalanan kami dalam melaksanakan aktivitas kami Tuhan, kami senantiasa bergandengan tangan Tuhan, saling tolong-menolong, saling bahu-membahu Tuhan. Di mana jemaatmu juga Tuhan banyak yang butuh pelawatan pertolongan Tuhan, yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, yang mencari jodoh Tuhan berikan jodoh yang daripada Tuhan, dan mencari pekerjaan pun Tuhan berikan pekerjaan seturut talenta mereka yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin kami Tuhan dari pusat hingga daerah. Biarlah mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, dengan takut taat dan setia pada Tuhan, dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan semua yang mereka lakukan hanya untuk hormat kemuliaan Tuhan saja. Untuk dunia Tuhan yang dilanda COVID sampai saat ini Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa Tuhan. COVID bisa ada dan juga COVID pasti dapat terselesaikan, dapat terhenti Tuhan dengan kuasa Tuhan saja. Semua kehidupan kami hanya dalam naungan kuasa Tuhan saja. Kami berserah, kami pasrah hanya dalam kuasa Tuhan saja. Berkatilah kami selalu Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami, karena kami semua hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Semua doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga, hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.